permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditandatangani oleh Ketua Bambang Deha dan Sekjen Hasto Kristianto. Sebenarnya kalau surat menyurat administratif sih bisa, pokoknya pimpinan partai. Ya, tapi yang terakhir memang ditandatangani oleh Ketua Umum. Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Megawati kan Ibu sempat menyebutkan sebagai sumber kekacauan. Betul, gitu. Emang dia dari sejak awal 12 dosa yang saya coba rangkum. Terutama waktu dia menandatangani amandemen konstitusi kita. Tapi nggak diapa-apain. Nah ini mana keadilan hukumnya di sini kemana? Kalau orang sekarang berteriak mengenai kita harus jurdil, itu hak negara dong, hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Jaksa sudutkan Megawati. Harun Masiku tunjukkan foto Mega dan mantan Ketua MA Hatta Ali. Pemirsa, sebelum Anda dengarkan berita ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari Mahakarya Cendana. Jaksa KPK ungkap Harun Masiku tunjukkan foto Megawati dan mantan Ketua MA kepada Arief Budiman, Gelora.com. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Arief Budiman membenarkan ditunjukkan foto Harun Masiku saat bersama dengan dua tokoh besar. Dua tokoh besar tersebut adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Mahkamah Agung MA periode 2017 sampai 2022, Muhammad Hatta Ali. Hal itu merupakan keterangan Arief Budiman saat menjadi saksi untuk terdakwa Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI dan Agustiani Tio Fridelida selaku mantan caleg PDIP yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat sidang tuntutan. Jaksa Ronald Worotikan mengatakan, pada keterangan Arief Budiman di persidangan mengakui bahwa Arief didatangi oleh Harun Masiku pada September 2019 di ruang kerja Arief di kantor KPU RI. Saksi Arief Budiman membenarkan jawaban BAP nomor 27 kronologi pertemuan saya dengan saudara Harun Masiku yang pada waktu itu datang ke kantor KPU RI untuk menemui saya dengan maksud untuk menyerahkan putusan MA yang selanjutnya saya minta agar penyerahan tersebut dilaksanakan secara formal. Jelas Jaksa Ronald. Arief Budiman mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku di ruang rapat ketua atau ruang tamu ketua KPU RI. Pada waktu itu, Harun Masiku, kata Arief, datang dengan tanpa membuat janji sebelum melainkan langsung datang ke kantor KPU RI. Kebetulan pada waktu itu saya sedang ada waktu untuk menerima tamu dan seingat saya saudara Harun Masiku datang bersama seorang yang tidak saya kenal, kata Jaksa Ronald membacakan keterangan saksi Arief di persidangan. Kedatangan Harun Masiku dan seorang lainnya itu, kata Arief, bertujuan agar permohonan PDIP dapat dibantu oleh KPU RI untuk direalisasikan. Pada saat itu, Harun datang membawa berkas dokumen, di antaranya putusan MARI nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019. Selain itu, terdapat foto-foto Harun dengan saudari Megawati Soekarnoputri dan saudara Muhammad Hatta Ali.
Foto tersebut ditunjukkan Harun untuk menjelaskan bahwa Harun memiliki kedekatan dan dukungan dari pihak yang dianggap memiliki pengaruh kuat dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketum PDIP, Sangat Muhammad Hatta Ali selaku Ketua MA. Pada waktu itu saya mengatakan kepada saudara Harun Masiku tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya pertemuan tersebut berakhir dan tidak terdapat hal-hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selanjutnya saudara Harun Masiku bersama rekannya meninggalkan ruangan. Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar 15 sampai 20 menit. Terang Jaksa Ronald membacakan keterangan saksi Arif. Diketahui Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara dan denda 400 juta, subsidiar 8 bulan kurungan. Wahyu dinilai terbukti secara sah yang meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, yaitu menerima uang sebesar $9.000 Singapura dan uang sebesar $38.500 Singapura atau seluruhnya setara dengan 600 juta dari Saiful Bahri selaku mantan caleg PDIP. Pemberian uang tersebut dengan maksud agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI PDIP dari Dapil Sumsel pertama yakni Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Selain itu, Wahyu juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima uang sebesar 500 juta dari Rosa Muhammad Tamrin Payopo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat terkait proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 sampai 2025. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa pertama Wahyu Setiawan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Jelas Jaksa Moh Takdir Suhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Agustus. Pidana tambahan tersebut berlaku setelah Wahyu Setiawan menjalani pidana pokoknya. Selain itu, Jaksa KPK pun juga menolak pengajuan Justice Kolaborator Wahyu Setiawan. Penolakan itu dikarenakan Wahyu tidak memenuhi syarat dan sesuai ketentuan SEMA 4/2019. Kemudian, mantan caleg PDIP Agustiani Tio Fridelina dituntut 4 tahun 6 bulan dan denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina diduga melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, khusus untuk Wahyu diduga telah melanggar pasal 11 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tipikor. Selanjutnya, Refli Harun sebut kasus Harun Masiku lebih bahaya dibanding Joko Chandra. Pakar hukum tata negara Refli Harun menanggapi soal ditangkapnya buronan kasus hak asasi tagih Kesi Bank Bali Joko Chandra. Namun ia menganggap kasus Joko Chandra tersebut belum seberapa besar dibandingkan dengan kasus Harun Masiku. Refli menilai kasus suap pemilu politisi PDIP tersebut lebih berbahaya dibandingkan skandal Joko Chandra. Pasalnya, kasus Harun Masiku berkaitan dengan pemilu, demokrasi, dan konstitusi. Kalau bicara demokrasi dan konstitusi election, Harun Masiku lebih berbahaya daripada Joko Chandra. Ujar Refli di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020. Kasus Harun Masiku dinilainya lebih berbahaya sebab berhubungan dengan integritas penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, publik dibuat menduga-duga akan adanya kasus serupa yang terjadi pada politisi lain. Tanda tanya kepada integritas pemilu, termasuk penyelenggara pemilu. Orang akan bertanya, jangan-jangan banyak yang lobi-lobi.
Yang tadinya tidak jadi, malah menjadi. Ini kan gawat jelasnya. Ia menyebut kasus ini menjadi evaluasi untuk para penyelenggara. Meski kasusnya tak seberapa secara nilai kerugian negara, partai penguasa dinilai dapat melakukan tindakan yang melanggar aturan. Karena kasus Harun Masiku ini kan terkait dengan ruling party. Jadi kasusnya kecil, jadi kalau melibatkan orang besar, walau kasus kecil itu akan mencoreng orang di mukanya.